Oke, selamat siang. Jumpa lagi di channel Gosip Saham. Oke, hari ini kita Rabu 20 November. Oke, kita cek Gmail aja. Ada info apa terbaru? Gmail ada dari Ajab Sekuritas. Oh, ada pembagian dividen. Jadwal pelaksanaan pembagian dividen Aksio. Oh iya, aku punya Aksio, ini perusahaan perakitan komputer beserta memori. Oke, selamat. Kalian juga dapat dividen dari Aksio. Terus apa lagi ini? Pemanggilan rapat umum pemegang saham dari mana ini? Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Baramalti Sukses Sarana. Oh ini perusahaan tambang. Oke, biar diwakilkan sama yang lain, kita ACC sebagai retail kecil. Ada pembagian rapat umum lagi nih. Rapat umum pemegang saham Bank BJ Jawa Timur. Oh, BJTM. Oh ya, aku juga punya. Biasa aku suka perbankan, tambang, logistik juga. Oke, biar diwakilkan sama yang lain, kita ACC. Yang penting kalau bisa sih bagi dividen. Kalau yang ini rapat umum kayaknya udah ini. Oh ya benar, udah kemarin Adi Komuter Lain. Oke, selamat. Untuk BSSR kalian pegang dapat dividen, selamat juga. Buat ya, kita doakan semoga manajemen BSSR tetap sehat semua dan tetap beraktivitas. Oke, hari ini kita lihat pasar dulu. Seperti biasa kita menggunakan Ajib Sekuritas, aplikasi yang ya lumayan bisa mempermudah kita. Oke, hari ini pasar dibuka turun. Dibuka 7196, sekarang 7191. Gak apa-apa, biasa. November ya biasanya memang itu sih market merah, tapi nggak apa-apa. Justru ini kesempatan buat beli. Oke, hari ini kita lihat siapa faktor penggeraknya. Top gainer JSPT, DAS, DAS juga kembali arah di harga 4 ribuan. Oke, selamat, kalian tetap bertahan. Mungkin kalau pengen nyopet dari bandar ya sekarang sih saatnya, atau kalian pengen ngeliat sampai mana batas tertinggi pengendali dan bandar bisa ngangkat, nggak apa-apa, kita sama-sama ngeliat. Oke, yang penting dia udah ngelewatin harga wajar dia sekarang ini di ranah spekulasi. Oke, selamat. Carway, Puji Astianson 24. Oh ya, arah juga nih, pasti digoreng ini. DSSA naik, BBCA naik. Oh ya, kemarin udah sempat jatuh. TGKA, Arto, Petrosi, Saratoga, United Tractor, BSI, CTBN, BFI, Sure, Buah, Pujiasti Prestige. Oh ini satu induk nih, satu sama Pujiasti Ansan apa di bisnis perhotelan kalau nggak salah. Mega, MTSM, Live, Tapia, AMN, MSSB, RSGK, Bot. Oh ini yang baru IPO, dia juga naik. Selamat kalian yang ya para IPO hunter. Top gainer yang lapis kedua, Pujiasti Fresh Rate naik 35%, Bot 31, PNSE, Pujiasti Anson 24%. Wih, sama-sama pada digoreng ini. DAS 21, JSPT 19, Andi, Jingle, Real, Laba, DOS, Futur, IBMN, Carway, Men, Lopi, Koni, PEK, MTSM, PEK, SOSST, BFI, 9, SQME, Gold. Oke, kita lihat faktor pemberatnya lagi. Top loser di papan utama, Multipolar Teknologi turun 5% ya. Iya, 25. MKPI sini 441, Bian, Tambang, ADMF, ICBP, Bram, Dinet, Isat, SAPEK, Games, Brand, GGRM, ITMJ, Telkom, Goodyear, Siraj, Bimas, Film, Mika, Adaro turun. Ya pasti itu sih dihantuin buat ngejual
Soalnya siapa yang pemegang Adaro, kalau dia punya minimal 5 lot, dia bisa mesen 1 ADI. Otomatis kalau yang pengen dapat ADI mungkin di harga murah, dia ngebeli Adaro atau ikut di saat harga IPO. Oh ya, selamat buat Adaro, dia bagikan dividen 36%, yieldnya lebih tinggi dibanding apapun, mungkin pertama kali dalam sejarah BI kali. Iya, ada dividen sebesar yield 36%. Bahasanya mungkin kalian beli atau memiliki 10 juta rupiah, itu akan dapat 3.600.000. Wow, bayangin jika seandainya setiap tahun yield 36, mungkin dalam 3 tahun udah BIP, break even point, sisanya udah gratis. Cuman untuk yield sebesar ini bisa dibilang ya kayak nggak mungkin tiap tahun sih ya, mungkin hanya aja kejadian khusus saja, mungkin seperti pakai BA 30% dan ini 36%. Ya, ada case khusus lah baru bisa yield dividen sebesar ini. Selamat kalian yang punya PTBA, kalian bakalan kipas-kipas. Cuman ya kita yang penting tetap sederhana. Kalaupun uang dividen nanti ya belikan lagi saham-saham yang harganya under value atau masih di harga wajar dan prospek. Udah, itu pokoknya kita nikmatin aja. Apalagi nih, MRT Bali ini telekomunikasi tower masalah. Asbi Polo Inco. Oke, kita lihat kapan lapis kedua. Pemberat IHSG, ada Bitek, Dada, Naik, Kota, Pipa, Shini, Tara, Epak, Ikai, Sol, Teli, Olive, Bimas, Mora, apa ini, Bufa, Koin, Swat, Magna Inai, Farin, Widi, HDIT, Zing, Yellow, Meja, BDKR, MLPT. Oke, kita udah lihat penggerak sama pemberatnya. IPO siapa yang masih terdaftar? GWA sama ADI. Oke, ADI akan ciptakan rekor sejarah nanti ini. Agenda hari ini, interim BCA sama Bram. Oke, selamat kalian yang punya BCA, kalian dapat 50 lembar saham. Interim nanti final beda lagi, berarti 2 kali setahun. Wis, mantap, keren. Bram, wih besar ini 200.000. Bram ini aku belum pernah lihat, kita cek Bram ini apa ini. Bram besar dia itunya. Indo Kardiosa 2024 Juni 2023. Dia rutin bagi dividen 2 kali setahun, Juni sama Desember kemarin, berarti total dia sudah 400, harga dia 4.000. Oke, lihat aku baru lihat ini dia usahanya apa nih. Indo Kardiosa 6990, udah lama, lumayan, dari tahun 81 berdiri. Bisnisnya apa ini, kok nggak disebutin, aneka industri, manufaktur dan pemasaran ban, filamen ya, serat nilon, polyester, rayon, barang nilon, ban dan bahan baku polyester. Lebih ke bahan kimia ini dia. Kan bagus nih, dia bagi dividennya bagus dari tahun, mantap, 19, 20, 21, udah 22, saat covid dia tetap bagi, mantap, 23, 24. Oke, 5 tahun terakhir bagus, stock split belum pernah, finansial dia bagus, normal, revenue, net income juga tetap ada walaupun tetap balance sheetnya aset lebih tinggi dibanding liabilities, bahkan dia menurun. Oke, cash flow-nya cash flow-nya bagus, cash flow positif, investing ada dananya kepakai, enggak apa. Oke, ini kayak bagus nih Bram ini. Nah tuh kan dari technical udah strong buy. Iya, pantesan bagus ini. Bidang usahanya ya kayaknya manufaktur juga, cuman ya kalau bisa bertahan melatih produk dari Cina nggak apa-apa. NPM dia standar sih di bawah 10, 6,27. Harga dia berarti 5.000, sekitar 5.000. Sekarang harganya udah 6. Agak mahal sih. Tapi PBV dia masih dihargai murah, 0,88. PI 12 bagus nih, darnya cuma 31%, jauh dari 100. Dividen dia 4, jadi harga normal dia 4.000 sampai 8.000 masih di harganya.
Oke, bila di harga 4.000 yield dividennya 6%, berarti kalau di harga 6.000 sekitar di bawah 6, sekitar 4 atau 3% ya. Iya, sekitar 4-3%. Cuman besar sih. Oh iya sih ya, kalau dibanding yield obligasi 6% berarti masih, kecuali kalau mau koleksi ini kalau di harga nyentuh harga 4.000 nanti. Oke. Selamat kalian punya BCA sama Bram, kalian dapat dividen. Payment date-nya mungkin cek aja nanti. Rapat umum pemegang saham. Biasa rapat umum pemegang saham ini ada aksi korporasi atau bagi dividen. Apa ini banyak nih, shorts, rally, DNAR. Oh ya, aku punya DNAR, SOTS. Oh, keulang. Oke, kalender udah kita lihat. Kita cek apa lagi? Bentar. Oh, kita lihat toko kita bentar. Saham minus 12%. Biasa. Aku pernah sampai 14 waktu apa itu? Waktu suku bunga tinggi. Ya, zaman suku bunga tinggi pernah saham sampai 14%. Gak apa-apa, nanti dia bakalan naik lagi. Toko kita ya, Bex, Adaro. Selamat kalian bagi dividen, FVCT, Demas, IPCC, KKGI, PPGL. Oke. Enggak terlalu masalah itu, yang penting perusahaannya bagi dividen aja. Oh ya, apa kemana? Oh iya, itu harganya lagi bagus itu BJBR kemarin. BJBR, Bank Jawa Barat. Nah, kita lihat. Oke, di harga berapa sekarang? Kemarin udah naik dikit. Kemarin harga BJBR 945 aku dapat. Ya, kita koleksi sedikit. BJBR 5 tahunan nurun, dia bank pemerintah Jawa Barat. Mungkin buku 3 enggak apa-apa, cuman kelebihan BJBR itu ya yang pasti dia punya nasabah terutama Jawa Barat dan grup-grupnya, otomatis mungkin pembayaran payroll PNS dan vendor-vendor mereka harus lewat BJBR, otomatis ya punya nasabah pastilah. Oke, kita analisis tipis-tipis BJBR. Soalnya harganya lagi ini, lagi ya, kalau kalian mau koleksi lihat statistiknya. Net profit NPM 8,6%, ya masih oke lah, sambil mendekati 10. EPS 1488, berarti hampir ya 14 genapin 15. Dia artinya 1.500 harga paling tinggi, sekarang 950, masih jauh. PBV 0,62 masih murah. PI 6 bagus, DER-nya 1143, artinya dia punya dana kelolaan pihak ketiga ya melimpah. Tinggal mereka aja harus bisa salurin kreditnya kemana dan juga NPL-nya. Dividennya kan lihat 95,05, payout-nya 63%, dividen yield-nya 10%. Artinya jika dia harga 950 maka dividennya 10%. Ini 10% itu tinggi dibanding FR ya, banding obligasi 6,5 misalnya, ini jauh lebih tinggi. Jadi kalian yang punya uang ini per tahun lah ya, hitungannya per tahun 10% itu termasuk lebih tinggi. Dan sekarang harganya dia tepat di harganya 950, kemarin aku dapat malah 945 sempat. Oke, ini salah satu contoh saham perbankan yang lagi di harganya. Memang sih harganya nggak kemana-mana, cuman biasanya saham perbankannya akan naik bila suku bunga turun, ekonomi menggeliat di bawah, mereka baru akan naik. Cuman kalau kita saat suku bunga masih tinggi, yang ini kalau jujur sekarang kita lebih ekonomi agak berat, ini satu-satunya pergerakan masyarakat nanti, apalagi ditambah pajak 12% akan pada menghemat semua. Otomatis bergerak, jujur kemungkinan berat Pak Prabowo untuk ngejar 8%. Akan ada perlambatan ekonomi ini di bawah dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya produk asing masuk, ditambah PPN 12%. Yang jelas akan berat. Nah, solusinya untuk
menghadapi saat-saat berat ini ya kita harus mencari emiten-emiten yang ngasih dividen yieldnya besar. Itu aja dulu sementara. Ini salah satu yang besar ini 10% perbankan, jarang-jarang ya, kapan lagi dapat. Oke, cuma ini bukan anjuran jual beli ya, disclaimer on, ini cuma salah satu contoh analisis cepat. Kalau kalian mau koleksi nggak apa. Oke, kita cek apa lagi? Oh, kita cek berita aja ya. Oke, berita kita lihat apa hari ini. Kita lihat insight-nya dulu ya, kita gosip aja dulu sementara ngisi waktu. Bos PT PP ungkap emiten telekomunikasi caplok aset BUMN karya. Oh, sesama dia berarti ini. Bos telekomunikasi, emiten telekomunikasi. Cara lepas jeratan utang pinjol ilegal. Ya kalau bisa jangan itu sih, jangan ngutang. Oh ya, buat kalian kalau bisa jangan ikut-ikutan kayak gini, mungkin anak, keluarga, soalnya kedepannya seluruhnya akan terdata nanti. Takutnya misal anak kita pernah ikut pinjol dan nama dia kena blacklist, saat dia mencari kerja, perusahaan sekarang bisa ngelihat track record calon karyawan. Kalau dia calon karyawan dia udah pernah blacklist, dia kemudian nggak akan diterima kerja, nanti kasihan anak-anak kita atau kita sendiri. Jadi kalau bisa jangan ikut pinjol. Biasanya mungkin perusahaan akan menganggap ini orang bermasalah, takutnya nanti memanfaatkan jabatan atau diberi pegangan soal uang terpakai nanti. Jadi itu salah satu ke depan nanti data pinjol yang gagal atau di blacklist akan kena semua. Makanya kalau bisa janganlah, hindarin kalau bisa. Kalau nggak punya uang ya mungkin puasa aja dulu sementara. KKP mau genjot produksi ikan untuk ekspor. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Soalnya kita punya banyak sumber daya alam dan untuk dari laut, salah satunya dibanding ditangkap sama kapal asing secara ilegal dengan nelayan kita, apalagi ekspor. Oh ya, aku juga punya emiten yang bidang itu sih, bagus ekspor sekarang soalnya penghasilan dia dolar. Oke, lanjut apa lagi nih ke soal kripto. Oke, selamat kalian yang punya kripto. Mungkin beberapa kali ATH Bitcoin tertembus. Untuk Bitcoin memang sih kalau pengen invest di kripto, kalau bisa ya megang Bitcoin sama ETH aja, karena Bitcoin walaupun fundamental dia hanya biaya tambang, tapi dia digunakan oleh dunia hitam sebenarnya. Untuk dunia hitam otomatis pasti kepake sampai kapanpun. Iya, mungkin masih ada harapan, cuman itu siap-siap saat market jatuh. Yang jelas narasinya harus terus dipantau. Tapi ini karena Amerika, Presiden Trump menang dan dia lebih ngedukung ke dunia kripto, kemungkinan kripto akan terus naik nanti nih, bisa jadi sampai 100.000 per dolar. Oke, kita lihat aja. Cuman yang pasti seperti Warren Buffett, PLKH, mereka nggak akan megang atau invest di Bitcoin karena ya itu tadi nggak ada fundamentalnya. Tapi yang nggak apa, kita terima semua masukan dan kita ambil semua pelajaran. Intinya itu aja sih. Organisasi buruh minta UMP 2005 naik 20%. Udah, investor pada lari ini kalau tahu kayak gini, kalau dikabulin. Memang serba salah sih kita. Satu sisi pengen meningkatkan ekonomi, sisi lain para buruh ikut naik. Wes, kita lihat aja nanti. PPN 12%, 25 buruh minta UMP naik 10%. Iya sih. Kubat proyek infrastruktur BUMN karya diusulkan jadi holding. Oh iya benar. Cuan di masa melonjak hari ini 2 sentuh arah. Oh yang tadi nih, yang baru IPO. Kementerian Pertanian mau ambil BUMN pangan untuk dikelola. Direktur yang gini. Oh, BUMN pangan pengen dikelola sama kementerian langsung, bukan sama menteri BUMN. Udah, kita lihat aja nih perkembangannya gimana. Saham baru yang lagi panas, ada konglomerat masuk. Cuan di masa udah, kayaknya berita udah pada ini kebalik. Oke, kita lihat itu aja lagi. Insight dari RTI. Oh ya, mungkin nanti RTI harus berbayar ini.
Guys, kita ikutin aja. Cuman RTI lebih bagus, dia lebih lengkap untuk data itu, nanti data emiten sama lebih gampang lihatnya. Apa berita hari ini? Tera Charge plus jangkauan layanan. Perikindo Diandra gelar pameran Aku-Laku Group divestasi bertahap saham Neo Commerce. Laba 2021 Gemas Antam naik daftar baru Transbanking. Surya Biru Murni, oh ya ini produk apa ini? Asetelin lonjak 2 kali lipat. Prabowo buka peluang impor beras India, setuju aset panen. Ya, Indonesia mungkin belum bisa swasembada kecuali karena baru dibuka lahan, berarti lihat ke sekitar 2-3 tahun lagi nanti baru kita lihat hasilnya. Apa arti Kolima dalam strik OJK? Lebih 200 anak Lebanon terbunuh serangan militer Israel. Udah, Timur Tengah makin panas dan bahkan kemungkinan perang dunia ketiga bisa terjadi, apalagi Presiden Trump mengizinkan Ukraina menggunakan rudal. Oke, kita lihat aja kelanjutannya. Yang pasti memang benar-benar nggak bisa memperkirakan masa depan ini yang kelihatannya tenang tiba-tiba berubah. Pengusaha elektronik sebut kenaikan akan turunkan permintaan pasar. Iya 12% ini akan berat, tahun depannya lagi akan naik lagi jadi 13 karena sesuai perundang-undangan udah 1% per tahun. Yang kasihan masyarakat sih yang di bawah. Cuman ya kita lihat lagi ini perkembangannya. IHSG berbalik melemah ke 7.191. Bapak Anas buka suara Prabowo lobi India tentang impor beras. Oh yang tadi Bawaslu sebut rawan DPD bermasalah. Tahun 2004 Komdigi blokir 35 Junten ya. Diblokir nggak taunya pengelolanya dari tim mereka sendiri. Kacau emang. Tapi ya syukur udah kebongkar. Cuman yang pasti itu sih. Oh iya, untuk pajak sendiri dinas pajak akan ada ini mencari sumber pemasukan pajak yang baru. Mereka pengen menggali pajak dari area abu-abu, artinya area yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Misal area abu-abu itu ya mungkin judi online, narkoba, miras, dan itu sebenarnya belum ada kepastian ini bertentangan. Bayangkan di satu sisi polisi pengen memberantas, sementara pajak pengen ngambil bagian keuntungan dari transaksi abu-abu tersebut. Gak tahu nanti kayak gimana jadinya. Kayaknya lagi digodok ini. Oke, kita tunggu aja. Yang jelas aneh sih. Cuman kalau memang terjadi ya serba bingung nanti. Pelaku kejahatan satu sisi dikejar polisi, satu sisi harus setoran ke pemerintah melalui pajak. Ya artinya legal sama mereka. Gak tahu nanti gimana caranya, kita lihat aja. Sampai mana tadi? Kementerian Pangan, pembentukan super body, Spirit Airlines macam kebangkrutan. Oh iya, yang kemarin dari Amerika. Panduan biar pajak kendaraan terbit dari Amerika narkoba, memiliki ada sertifikat. Oke, kita cek berita itu aja lagi IDX ya. IDX. IDX. Financial News. IHSG sisi 1 melemah. Telkom iset pucuk lain. PPN 12%, buruh tuntut 4 hal yang tadi. Store tunai saldo bertambah, emiten rental forklift. Terbitkan obligasi oleh surat utang. Pemerintah menggelar karpet merah pengemplang pajak. Saham BCA menanjak. Satkamdet. Oh ya, mau bagi dividen, dia mau jual setengah kekayaan Indofarma berus investor. Oh yang kasus itu sini BUMN Farmasi, mereka bermasalah kemarin salah kelola. Analis kompak prediksi 6 saham konstruksi Wika ada penurunan kali berkejahatan. Saham Medcoin Garaja kompak naik, main ID hilirisasi jadi katalisator pertumbuhan. Buruh sumber kenaikan PPN 12% tingkatkan potensi PHK. Iya, kalau PPN naik 12%, pengusaha mau nggak mau harus naikin harga. Kalau barang tersebut karena naik harga di akar rumput yang paling bawah nggak bisa beli, ya udah mau nggak mau harus pengurangan karyawan. Efek dominonya besar nanti ini.
kalau memang gagal pajak naik, sementara perusahaan pada gulung tikar, pengangguran banyak. Ya pejabat sih enak, mereka dapat gaji ya dari pajak kita yang di bawah ini yang berat. Oke, moga ada jalan keluar buat semua. Film berjaminan utang anak usaha 28 ke BRI. Oh iya, kalau aku mikir kalau boleh saran ke pemerintah sih, harusnya kalau bisa jangan naikin pajak dulu. Kalau pengen cari pemasukan, manfaatkan semua yang Indonesia punya aja dulu. Ini seolah-olah dinas pajak ini nggak ada jalan lain selain memeras rakyat, kesannya kayak gitu. Padahal bisa aja kan, misal kayak tadi untuk ekspor ikan laut, udah gimana caranya Indonesia punya kapal banyak, bisa nangkap ikan, bisa menjaga juga supaya jumlah ikan tetap terjaga, itu ekspor ditingkatkan. Kemudian pulau-pulau yang kosong itu sebenarnya ya udah jual aja, maksudnya dijual bukan ngejual tanahnya tapi semacam hak guna aja, biar aja puluhan tahun, mungkin 50 tahun atau 100 tahun. Tapi jika pulau-pulau kosong itu bisa dibeli orang-orang terkaya di dunia, terus kita cuma cukup menjaga keamanan di laut sekitarnya aja lumayan. Jadi intinya harusnya pemerintah bisa ngambil ya orang-orang kaya di dunia, gimana caranya masuk ke Indonesia, misalnya dengan jadi warga negara Indonesia dengan apa itu yang golden visa. Nah itu kan lumayan, bayangin misalnya satu pulau yang beli bos Amazon Jeff Bezos, terus mungkin Mark Zuckerberg dia juga beli di mungkin pulau dekat Bali atau dekat NTT yang bagus-bagus lah intinya. Kan lumayan itu, daripada kosong pulau-pulau kecil itu jual aja, hak guna bangunan aja. Jadi mereka selain jadi warga negara Indonesia, mereka bayar pajak, mereka punya lahan. Soalnya buat mereka orang terkaya di dunia kadang nggak ada harganya kali kalau cuma berapa triliun itu, sementara buat pemerintah kita besar itu. Ya kalau saran sih kayak gitu, daripada harus menaikkan pajak dulu. Menaikkan pajak ini nantilah bila seluruh warga negara kita udah melek teknologi, udah mapan, nggak ada yang pengangguran, terus kita nggak ada utang. Misalnya kalau udah utang Indonesia sudah lunas, iya sih pemerintah kita ini cara paling mudah itu ngutang dan memeras rakyat lewat pajak. Itu sih sebenarnya jika bisa. Contoh kayak Cina, dia nggak ngutang, dia berani cetak uang sendiri. Indonesia tidak berani karena kalau aku yakin sih aturan dari pemberi utang itu mungkin bahwa jangan coba-coba cetak uang sendiri, dengan dalih ditakut-takutin akan ada inflasi besar kalau dia ngecetak uang. Padahal jika terkontrol uang yang kita cetak itu, walaupun misal berapa ratus triliun dan itu dipakai untuk pembangunan, nggak dikorupsi, sebenarnya bisa. Cuman ya mungkin ya itulah, mungkin karena menteri kita, orang-orang kita mungkin belajarnya ke dunia barat, mereka otomatis pemahamannya harus ngikutin barat, terutama the Fed. Misal Amerika sendiri ngejaga inflasi dia jangan lebih dari 2%, dan itu semacam hukum baku buat mereka, padahal bisa kalau mau berani. Buktinya India dan Cina inflasi dia lebih dari 2%, masih terkontrol antara 5 hingga 7%, ya mereka aman-aman aja, malah bisa menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat buat belanja, otomatis semua di bawah ini berputar. Ya mungkin itu dulu saran kita buat pemerintah, mungkin moga didengar aja. Sorry kepanjangan, kita lanjut lagi. Sambang Arta, Unilever dinobatkan jadi perusahaan terbuka dengan ESG skor terbaik. Wow, cuman ya harganya sekarang udah ya fundamentalnya bursa Asia melemah. Oke, semudah kita lihat, cek apa lagi ya, virtual trading, cek email kita udah, market udah, pasar kita intip aja dulu. Kita ngebahas itu ya, saham Warren Buffett gimana. Oke, kita intip
sahamnya Warren Buffett itu mungkin apa aja, mungkin kita bisa belajar dari beliau lah. Oh bukan, ini Google. Oke. Emiten Warren Buffett apa aja? Emiten Warren Buffett apa saja? Oke, yang kita tahu sih biasanya kan itu Apple yang terbesar, Bank of America. Oh, ini ngebantu. Warren Buffett megang saham mayoritas di beberapa perusahaan, antaranya Apple. Yang terbesar portofolio dia 87 miliar US dollar. Wow. American Express. Ini berarti American Express ini bidang, kartu American Express itu lebih ke jasa transaksi. Apple bidang teknologi, oke, masuk. American Express dia lebih ke teknologi perbankan. Bank of America lebih murni ke perbankan dia. Coca-Cola consumer good. Chevron berarti bidang energi. Occidental Petroleum juga energi. Moody's, oh ini F&B berarti consumer good juga. Kraft Heinz, Kraft yang ketujuh terbesar. Oh ya, selain itu Warren Buffett juga memiliki investasi kecil. Kecil dianya itu segimana? Kalau kecil dia mungkin triliunan. Oke, kita lihat apa aja. Oh ya, kita balik ke atas. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar, kita ngambil contoh dari Warren Buffett sendiri. Arti kata dia bidang teknologi dia punya, bidang teknologi perbankan dia punya, consumer good, energi, consumer good lagi, Kraft Heinz ini consumer good. Kalau Kraft ini kalau nggak salah itu sih keju Kraft, mungkin kalian pernah dengar ya, itu induknya. Oke, bener udah seperti yang video kemarin, 4 pilarnya Warren Buffett udah bisa kita contoh. Cuma nanti kita terapkan nanti di bursa kita apa aja. Oke, kita lihat investasi kecil dia. T-Mobile di Nasdaq, kodenya TEMUS. T-Mobile berarti bidang telco. Iya, bidang telco. Kalau kita mungkin telkom kali ya. Apalagi nih, Liberty Sirius XM Nasdaq. Liberty Sirius. Kurang dengar sih aku. Usahanya apa ini? Liberty Formula One. Oh, berarti pengelola balap. Louisiana Pacific. Oh iya, dia benar-benar different portofolio dia benar-benar udah kebagi semua ini. Liberty Life Series, Floor and Decor, Sirius XM Holding, Ulta Beauty. Oh ini bidang kecantikan. Berarti dia ngelihat ini jenis usaha di bidang skincarean pada ini masa depan dia cerah. Warren Buffett menjalankan Berkshire Hathaway, perusahaan memiliki puluhan perusahaan termasuk asuransi. Oh ya bener, asuransi. Geico, pembuat baterai Duracell, dan jaringan restoran Dairy Queen. Udah dia punya banyak. Oh ini ada nih, 10 saham terbesar dia. Apple, American Express. Oh majalah konten ya. Daftar rangka portofolio yang dimiliki Warren Buffett. Iya, Warren dia satu-satunya mampu mengalahkan indeks rata-rata 20% per tahun dia. Caranya ya kuncinya itu dia murni investor, bukan trader. Dia nggak mau yang profit cuma 1-2%. Dia profit dia udah, dan itu harus sabar nunggu waktu kali ya. Oke. Buffett melindungi dirinya dari risiko penurunan nilai. Dia suka yang under value. 10 saham terbesar apa aja? Apple 87 miliar, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, Occidental, Moody's, Kraft, Chubb, Davita. Oh iya,
Warren Buffett juga sekarang dia lagi nimbun uang tunai. Kita tanya sama itu ya. Kita tanya uang tunai Warren Buffett. Uang tunai Warren Buffett berapa sekarang? November 2024, Warren Buffett melalui perusahaannya Berkshire Hathaway menyimpan uang tunai setara 320 miliar atau 5.154 triliun. Wow, kalian lihat ini. Jumlah uang tunai sebagian besar untuk obligasi pemerintah. Nah ini salah satu contoh yang diajarkan Warren Buffett. Kalau iya dia enak, dia megang uang udah terlalu banyak malah, jadi dia ngamankannya di obligasi pemerintah. Apalagi dia kemarin beritanya beli obligasi pemerintah waktu suku bunga tinggi. Sekarang suku bunga Amerika diturunkan secara bertahap, artinya dia untung besar di situ, dia tahu. Nah, dia memegang 5.154 triliun ini karena dia ngebaca, dia dapat julukan The Oracle atau Sang Peramal. Kelebihan dia itu karena dia sudah melewati berbagai krisis, berbagai perang dunia, dia tahu kapan harus keluar dari market dan menyimpan. Dia menghitung harga indeks Amerika sekarang dibanding GDP pemerintah hampir 200% kalau nggak salah. Dan dia tahu dari pengalaman harga segitu kemungkinan akan terjadi crash nanti, nggak tahu kapan. Makanya dia terbaru ngejual saham di Apple dan Bank of America buat disimpan cash, dan dia simpan cash ini dia belikan obligasi pemerintah. Nah ini juga contoh pelajaran buat kita. Kalau indeks kita sebenarnya dibanding GDP masih jauh, kalau nggak salah kemarin ada yang ngitung sekitar 50%, artinya masih jauh dari 200%. Jadi Indonesia masih bisa tumbuh. Selain itu juga yang bisa kita petik pelajaran, kalau bisa uang kita itu ada di obligasi, karena obligasi memberikan imbal hasil yang pasti sekitar 6,5%. Oke, dari sini kita bisa belajar dari Warren Buffett. Cuman oke lah, uang kita nggak sebanyak Warren Buffett, cuman ya ini kita ambil ilmunya. Yang pasti Warren Buffett bukan trader, dia murni investor. Dia invest jangka panjang, mungkin 5-10 tahun, dan perusahaan yang dia cari itu perusahaan yang under value, sehingga saat market naik, harga saham naik, perusahaan bertumbuh, maka dia akan naik tumbuh. Ya bonusnya ya dividen. Apalagi nih terkait dengan uang jumlah tunai yang besar tidak biasa karena dikenakan investasi dan jangka lama. Mungkin untuk membeli hampir seluruh ini jumlah uang tunai yang besar memungkinkan Berkshire untuk membeli hampir seluruh perusahaan terbesar di Amerika Serikat, kecuali 25 perusahaan teratas seperti Walt Disney dan Pfizer. Bayangkan dia mampu beli semua perusahaan kecuali yang terbesar. Berkshire tidak membeli kembali saham atau buyback saham. Kenapa ya? Dia nggak mau beli buyback saham, artinya dia harus membeli saham dia sendiri. Berarti dia ngebiarkan saham dia untuk terus beredar dan berbagi bersama masyarakat. Berkshire juga kayaknya nggak bagi dividen, dia capital gain, artinya siapa pemegang saham Berkshire Hathaway dia akan memperoleh keuntungan dari capital gain. Misal dia pegang 10 tahun, yang pasti dia akan meningkat per tahun 20% rata-rata. Kalau dia megang 10 tahun berarti 2000%. Buffett memutuskan menyumbangkan seluruh kekayaannya ke dalam sebuah yayasan amal. Iya sih, dia filantropi juga karena udah terlalu banyak uang dia. Selamat. Mungkin ya itu yang bisa kita ambil pelajaran dari Warren Buffett. Kita bisa mencontoh perusahaan apa ya, dan di bidang apa yang dia pegang dan dia percaya, udah kita bandingkan dengan bursa efek kita. Mana saja emiten yang masuk kriteria, mungkin kita bisa ikutin Warren Buffett. Ini Warren Buffett timbun uang tunai 4.000 triliun. Oke, sekian dulu konten hari ini. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen,
Oke, baik kan kawan.